Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya lemes ini? Mungkin karena pas buka makannya tadi bronkos ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah kita, masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan insyaallah salat tarawih secara berjamaah pula. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menerima takdir atau ketentuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Kemarin sewaktu habis sholat asar, salah satu jamaah Masjid Nurul Iman bertanya kepada saya, "Mas, kenapa Palestina atau warga Palestina begitu sabar, dan mengapa Israel itu tidak seperti dengan kaum-kaum dahulu gitu? Kenapa tidak langsung seperti kaumnya Nabi Nuh atau kaumnya Nabi Lut, yang Nabi Nuh didatangkan banjir atau air bah, dan kaum Nabi Lut dibalik tanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala?" Saya jawab, itu karena ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bahwa warga Palestina seakan-akan terdolimi, akan tetapi ada jaminan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mati dalam keadaan syahid, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di sini bisa makan enak, bisa minum enak, akan tetapi jaminan surganya Allah subhanahu wa ta'ala belum ada. Maka dengan adanya kejadian Palestina, itu adalah merupakan ujian, merupakan cobaan kepada kita. Apakah kita punya empati, apakah kita punya rasa persaudaraan kepada saudara muslim kita yang ada di Palestina. Sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, dan itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berangkat pertanyaan jamaah Masjid Nurul Iman kemarin, maka pada malam hari ini judul yang akan saya ambil adalah bersahabat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa muslimah, sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, kita sebagai manusia biasa ketika berbicara mengenai takdir, biasa kita sebagai umat Islam melihat takdir itu ketika hal-hal yang buruk menimpa kita. Mungkin kita diberikan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita, mohon maaf terutama ke ibu-ibu, melihat suaminya mungkin kerjanya cuma tidur, makan, santai-santai, minum, ngerokok umpamanya, itu kerjaan suaminya.
Dia mengatakan bahwa ini takdir saya diberikan suami yang pemalas seperti ini. Padahal dia tidak tahu bahwa suaminya juga struggle dengan kekurangan ibu-ibu semua. Mungkin suami ibu juga mengatakan bahwa, wah, kasihan banget saya, takdir saya begitu buruk, mendapatkan istri yang malas masak, kerjanya cuma pesan GoFood, dikit-dikit datang paket umpamanya. Ini adalah perasaan suami ketika menerima keadaan ibu-ibu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kebiasaan kita ketika kita mendapat hal buruk, kita mengatakan bahwa oh ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu takdir baik atau takdir buruk? Pak, kita diberi takdir penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu takdir buruk atau takdir baik? Baik. Alhamdulillah. Ketika seseorang mengatakan bahwa penyakit merupakan takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala, kita biasa melihat bagaimana seseorang yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala mesti akan rajin untuk sholat tahajud, karena penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan selalu mengingat yang namanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja apa yang kamu lihat jelek itu baik bagi kamu menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai, itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu jelek bagi kamu. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa takdir kita harus terima, ketentuan Allah Subhanahu wa taala harus kita terima. Nah, berbicara takdir, salah satu imam namanya Imam Muhammad Zaid menulis, Imam Muhammad Zaid Al-Buti itu menulis salah satu kitab, Al-Insanu Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia hidup di antara dua pilihan, yakni al-musayyar, ketetapan, dan al-mukhayyar adalah pilihan. Disinilah konsep takdir yang harus kita pelajari. Jadi takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada takdir yang benar-benar kita sudah tidak ada pilihan, kita harus menerimanya. Seumpama kita lahir dari orang tua kita sekarang, kita tidak bisa memilih bahwa saya mau lahir dari, umpamanya lahir sebagai anaknya Pak Jokowi gitu, karena bisa saja saya jadi wapres umpamanya. Itu pilihan, itu bukan pilihan, maksudnya itu bukan pilihan. Itu adalah ketetapan Allah bahwa kita sudah lahir dari seorang ayah dan ibu yang melahirkan kita. Itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa memilih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun takdir yang bisa kita memilih, al-mukhayyar, yakni umpama rezeki. Banyak yang mengatakan, umpama nih, seorang kepala keluarga mengatakan bahwa wah, mungkin ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, makanya malas untuk bekerja. Malas untuk menuntut ilmu buat anak-anak. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ketentuan konsep rezeki. Ketika kita memahami konsep rezeki, itu seperti dengan pohon mangga. Pohon mangga
ada buahnya yang jatuh ke bawah, ada yang harus kita ambil dengan menggunakan galah atau kita harus memanjat. Rezeki atau pohon yang jatuh ke bawah dan turun ke tanah itu adalah rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang rezeki itu, kita tinggal memungut dan mengambilnya. Inilah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pemasukan ke kita, penghasilan kita, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal mengambil. Umpama kita ditraktir oleh teman kita, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengambil galah untuk mengambil mangga itu adalah al-mukhayyar, pilihan bagi kita. Apakah kita mau mengambil lagi lebih banyak rezeki dengan mengambil galah, dengan memanjat pohon? Itulah rezeki yang mukhayyar. Artinya rezeki yang bisa kita usahakan, kita bisa ikhtiar untuk mendapatkan rezeki tersebut. Apa galah itu? Itulah pendidikan atau ilmu pengetahuan. Umpama dengan seorang dosen, ketika dia rajin membuat tulisan, membuat jurnal umpamanya, maka dia akan mendapatkan prestasi dari apa yang dia usahakan. Makanya dia bisa mendapatkan jabatan atau titel profesor umpamanya. Ini adalah hal-hal seperti kita seorang pengusaha, ketika kita hanya berdiam diri, tidak mengupgrade keilmuan kita, manajemen usaha kita seperti begitu-begitu saja, maka usaha kita juga seperti begitu-gitu terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah takdir yang perlu kita ketahui, bahwa ada takdir yang mutlak ditentukan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir yang merupakan pilihan atau ikhtiar kita adalah pasangan kita, seperti yang saya katakan tadi. Karena biasanya ibu-ibu sewaktu muda, biasanya dia mengidam-idamkan calon suami, atau ini anak gadis sekarang, biasanya mengidam-idamkan suami yang 5T: tajir, terdidik, terampil, apalagi tampan umpamanya. Ini semua yang diidam-idamkan. Ternyata ketika dia menikah, wah tampan, ternyata tukang ngorok umpamanya. Oh ternyata tajir, ternyata pas tajir-tajir, orang tuanya yang tajir, tapi anaknya pemalas umpamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang disebut takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan takdir baik dan takdir buruk. Satu lagi atau terakhir, ketika kita diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita menerimanya, terutama takdir yang sudah pasti, yakni tadi adalah takdir kita lahir di mana dan takdir kita akan meninggal di mana. Ini adalah takdir terkait dengan qada dan qadar. Takdir qada atau biasa kita katakan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Banyak orang Islam belum mengetahui bahwa qada dan qadar itu seperti apa. Qada itu adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pasti. Seumpama dengan kematian, semua manusia ditakdirkan mati. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan si A umurnya 40 tahun, memberikan si B umurnya 50 tahun, memberikan si C umurnya 63 tahun. Itu qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umpama analogi yang lain, seumpama takdir Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rasa lapar oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita diberikan rasa haus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala, artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi qadarnya ketika kita sudah makan satu piring dengan 2 gelas, maka kadarnya perut kita sudah penuh. Itu adalah qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qadar di tiap orang ketika kita makan itu berbeda-beda, tergantung besar dari perut kita masing-masing. Akhirul kalam minallahi musta'anu alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.